I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do Viva Soil Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari ngevlog The Brondol, maka ada sesuatu yang harus saya jelaskan di ilmu tanah pertanian ini, yaitu adalah membahas mengenai pH tanah di part yang kedua. Karena memang sekali lagi pokok permasalahan yang paling vital di dalam permasalahan ilmu tanah kita atau pertanian kita adalah masalah keasaman. Karena memang begitu penggunaan kapur kita itu memang cukup intensif, karena beberapa tanaman membutuhkan keasaman dalam taraf yang sampai ke titik netral. Walaupun masih banyak tergantung tanaman yang dibudidayakan apa. Sebagai contoh, kalau seandainya kita mau budidaya nanas ataupun budidaya tanaman lainnya yang toleransi terhadap pH ini cukup toleran, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia tanaman-tanaman yang membutuhkan unsur hara yang besar dan dia butuh pH yang netral, maka pemberian kapur atau pengapuran tanah pertanian kita akan menjadi sangat vital hukumnya. Di part kedua kita akan membahas tentang sumber keasaman, karena memang begitu dikapur, besok lagi aplikasi lagi kapur lagi, besok lagi kapur lagi. Kok dikapur terus? Karena apa? Karena bombardir keasaman terhadap tanah kita itu terus berlangsung. Karena bahwa tanah kita tidak bersifat statis, diam saja itu tidak. Namun tetap akan berproses, karena bahwa misalnya dibombardir adanya penambahan pH cairan dengan pH yang rendah, maka pH-nya juga akan rendah terus. Maka kita mau kalau budidaya campur lagi dengan menggunakan kapur supaya pH-nya up. Di sini ada sumber keasaman tanah itu ada dua. Yang pertama adalah air hujan. Salah satu yang paling penting adalah air hujan. Di part pertama mungkin pernah saya singgung bicara tentang air hujan, karena bahwa air hujan, di mana air ini itu terjadi pada keseimbangan pertemuan dengan CO2 di udara itu pada pH 5,6. Jadi ketika air hujan turun ke bumi kita, membasahi tanah kita, membawa pH 5 sampai 5,6. Walaupun sekali lagi bahwa muatan lainnya itu sangat sedikit, tapi pH-nya rendah. Sehingga memang begitu kena tanah pertanian, ya udah. Sebelum kita membahas tentang katian-katian bahasa yang tercuci ataupun yang lainnya, karena memang pada dasarnya air yang hujan itu berkeseimbangan ketemu dengan CO2 pada 5,6 gitu. Kemudian apakah pH air hujan itu sama setiap wilayah? Pak Pendi, jawabannya adalah tidak. Karena bahwa air hujan yang membasahi pertanian kita adalah sangat tergantung polutan dari udaranya. Sebagai contoh, di dalam curah hujan kita itu sangat dipenuhi dengan SO2, ada amonium, kemudian ada NOx ini. Ini NOx ini harus dicatat bahwa ini adalah polutan dari berbagai macam jenis polutan yang terbang ke langit kita, ya ke atmosfer kita. Maka sangat tergantung apakah di hutan yang fresh itu airnya cenderung asam. Saya jawab tidak, karena bahwa tergantung polutannya apa. Sehingga kalau ketika pada daerah-daerah yang penggunaan penguapan amoniaknya banyak, ya jelas maka pH-nya akan cenderung lebih rendah untuk air hujannya. Ini maka sangat tergantung dari wilayahnya. Seberapa apakah sama? Jawabannya adalah tidak sama. Kemudian yang kedua, kenapa pH kita itu selalu turun? Sekali lagi bahwa tanah kita adalah tanah yang di dalam kelihatannya diam saja, namun bahwa tanah kita ini adalah bersifat dinamis. Ketika dia bersifat dinamis, maka yang terjadi adalah pH-nya juga berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena faktor yang kedua. Karena di dalam ada salah satu setelah air hujan yang menyebabkan pH kita turun adalah bahan organik tanah itu sendiri. Di mana bahwa ada 3 pokok berkaitan dengan bahan organik. Yang pertama, dekomposisi bahan organik. Perubahan atau perombakan bahan organik juga akan berpengaruh terhadap keasaman. Karena apa? Perombakan ketika CO2 ketemu dengan H2O, maka akan menghasilkan ion hidrogen juga yang akan menyebabkan pH-nya juga akan semakin rendah. Kemudian aktivitas mikroorganisme, sehingga memang aktivitas mikroorganisme dalam merombak bahan organik juga menghasilkan asam-asam organik yang berpengaruh terhadap keasamannya juga. Kemudian ini sebagai contoh C organik terjadi perubahan RCOH itu karboksilatnya ya, karena dia juga akan menghasilkan ini asam-asam organik juga.
Kemudian bahan organik tanah juga mengandung gugus karboksilat dan fenol dan sedikit asam. Sehingga memang ketika ngomongin tanah pertanian di Indonesia, maka jangan kaget, pasti akan sudah dikapur, balik lagi, dikapur, balik lagi ya ini. Ini yang harus kita pahami. Memang harus terjadi proses pengapuran jika kita membutuhkan pH sampai taraf netral. Namun sekali lagi, apakah harus dikapur? Pak Pedi, kalau misalnya air hujan itu turun di daerah-daerah yang yang pH-nya basah, jadi gimana ya nggak pernah, maka ya kita nggak perlu pengapuran. Kalau memang kita sudah netral ya sudah, nggak ada perlu ditambahin lagi gitu. Kemudian dampaknya apa sih Pak Wendy? Ya dampaknya itu tadi, pengaruh terhadap serbuan air hujan kita yang membawa pH yang cukup rendah, maka konsekuensi logisnya adalah ketika kita mau menanam tanaman dengan kebutuhan pH yang netral, maka harus dilakukan pengapuran. Mungkin itu saja dulu di malam hari ini di di pH di part yang kedua berkaitan dengan sumber keasaman. Silakan saja tulis komentarnya di channel ini sehingga siapa tahu bisa dibahas ke depannya. Karena sekali lagi, ilmu tanah pertanian akan membahas ilmu tanah berkaitan dengan kesuburan tanah dan lain sebagainya dengan cara yang lebih mudah. Terima kasih. Salam ilmu tanah pertanian. Viva Soil Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.